Minasan, konnichiwa. Jumpa lagi dengan Nadeshiko Talk bersama saya Konvoy X, si makhluk Cybertronian yang sudah malang melintang di jagat game retro dan pop culture era 90-an. Nah, kali ini Nadeshiko Talks akan membahas sedikit fenomena yang menarik di tahun 90-an, yaitu era PlayStation, di mana waktu itu saat PlayStation pertama kali rilis yang cukup populer terutama di Indonesia adalah game-game yang fighting, side scroller brawler ya, yang kiri ke kanan pukul-pukulan ya, atau mungkin balapan ya. Kemudian juga yang sangat fenomenal yaitu sepak bola. Sementara game-game RPG, kemudian simulasi ataupun yang game-game yang casual itu agak jarang peminatnya ya. Cuman yang menarik di sini adalah ada fenomenal kurang lebih di mulai tahun 98 yang masuk ke Indonesia, yaitu genre Gal Games atau Gyaru Gemu. Kalau dulu biasa disebutnya Bishoujo Gemu. Itu adalah tipe dari video game yang asal Jepang yang intinya adalah interaksi dengan gadis-gadis Jepang yang menarik. Dan ini biasanya merupakan subgenre dari dating sim atau love simulation. Nah, Bishoujo Game ini agak mirip dengan buku novel Pilih Sendiri Petualanganmu ya, dari segi naratif. Ini tuh benar-benar kita yang menentukan pilihan kita ya. Ini benar-benar seperti dalam kehidupan sehari-hari, di mana pilihan kita yang menentukan takdir kita nantinya. Pertama kali Bishoujo Game yang secara komersil di Jepang itu dimulai dari tahun 1982 yang dirilis oleh Koei ya, yang berjudul Nightlife. Game sendiri tidak terlalu populer ya di Jepang sendiri karena selain grafiknya terbatas yang cuma hanya 16 warna, kemudian juga ratingnya adalah game dewasa ya, game bukan untuk anak-anak tapi ini untuk 18 tahun ke atas karena banyak adegan-adegan yang cenderung pornografi saat itu. Namun yang terkenal adalah dari Just yang berjudulnya Tenshi-Tachi no Go-Go. Ini di tahun 1985. Ini yang bisa dikatakan merupakan awal dari genre dating simulation atau kalau kita biasa nyebutnya simulasi pacaran ya. Di tahun 92 itu ada Elf Dokusei. Apakah game seperti ini laku dan sudah biasa di Jepang? Sebetulnya sudah laku dan sangat biasa. Tapi memang di 90-an itu sudah mulai terpisah antara love sim yang larinya ke ROG ya bukan ROG tapi ROG itu maksudnya erotic game, sama dating simulation yang benar-benar hanya pure dating biasa, nggak ada embel-embel yang lain-lain. Dalam tanda kutip saya sebutkan aman, maksud itu yang pertama pelopor adalah Tokimeki Memorial ya, yang dirilis oleh Konami pertama kali untuk PC Engine, kemudian tapi justru malah hitsnya di PlayStation. Nah, kali ini kita akan membahas game yang betul-betul berjudul Game Girls, yang sebetulnya nama judul aslinya adalah Yakyuen Special. Sebenarnya katanya maksudnya ke ROG atau Erotic Games. Nah, Yakyuen Special atau Game Girls ini memang tidak banyak masuk ke Indonesia. Hanya di kota-kota tertentu saja yang memasukkan game ini. Sebenarnya genrenya itu adalah sama ya, dari Bishoujo Love Sim Special dan Casual. Ya, game simulasi namun yang tidak perlu banyak membutuhkan pengetahuan bahasa Jepang lebih karena gameplaynya sangat simple, karena ya apalagi karena teks Jepangnya juga nggak terlalu banyak, interaksi juga tidak harus menggunakan pilihan-pilihan bahasa Jepang yang rumit seperti halnya game Tokimeki Memorial. Dan yang dijual adalah unsur-unsur dewasanya atau unsur sure-nya. Inilah yang menjadikan game ini cukup menarik dicari oleh para penggemar game, terutama yang berusia di atas 18 tahun. Dan karena yang dijual adalah adegan sure-nya, nah inilah yang menjadikan demand dari masyarakat, terutama para gamers waktu itu tinggi ya. Bahkan sampai sekarang pun juga kalau kita cek di beberapa toko-toko online pun game ini masih ada peminatnya ya. Ya, game Yakyuken Special ini memang sebetulnya walaupun ada di game PlayStation sendiri ya, tapi sebetulnya itu bukan orisinil dari PlayStation sendiri.
Ya, game Yaku Ken Special ini awalnya dirilis tahun 94 untuk konsol 3DO Panasonic ya oleh developer bernama Societa Daikanyama. Kemudian mendapatkan adaptasi untuk Sega Saturn di tahun 95 dengan versi spesial berisikan ekstra 4 model wanita. Nah, kenapa kok versi PlayStation-nya tidak ada? Ya karena Sony PlayStation awal itu dia konsepnya adalah konsumen berusia di bawah 17 tahun. Jadi untuk game-gamenya itu tidak ada sama sekali genre yang berusia 17 tahun ke atas. Karena untuk 17 tahun ke atas itu sudah jatahnya dulu itu oleh 3DO dan waktu itu setelah itu digantikan oleh Sega Saturn. Sedangkan PlayStation itu adalah konsumennya, base consumernya adalah 13 tahun ke bawah. Ya, paling mentok itu 13 tahun lah. Jadi kok bisa masuk akhirnya Game Girls ini gitu yang bukan penerbit aslinya ya, tapi modernnya ngelihat kesempatan. Jadi posisi cuannya tuh bagus gitu loh. Jadi sayang untuk kalau cuma hanya di 3DO yang akhirnya sudah mati karena kalah sama PlayStation dan Sega Saturn. Dan di Sega Saturn sendiri ini kan hanya untuk di Jepang kan. Kalau di luar Jepang kan nggak ada. Apalagi kan PlayStation waktu itu sangat strict sekali. Jadi pokoknya gamenya tidak boleh ada yang untuk 17 tahun ke atas ya. Jadi akhirnya sama beberapa modder di sana, ini game-game seperti ini akhirnya dimodif untuk bisa dimainkan di PlayStation. Ya, dan seingat saya tuh gamenya ada beberapa gitu. Jadi tidak hanya Yaku Ken Special, tapi juga kalau nggak salah ada game Mahjong. Game Mahjongnya itu salah satu modelnya itu ada Viviansu juga. Dan yang lebih kocak, lebih edan lagi adalah versi tidak resmi dari PlayStation ini juga dimodif dengan kesulitan yang lebih rendah sehingga kemungkinan untuk dapat adegan yang Anda inginkan itu lebih gampang gitu loh. Jadi apalagi ini kan konsepnya hanya janken ya, game ini kan hanya janken. Jadi janken itu apa sih? Janken itu kayak kalau di sini tuh kayak sweet gitu. Tapi kalau di sini kan kalau sweet kita kan gajah, semut dan manusia. Nah kalau di Jepang itu sweetnya itu jankennya itu adalah kertas, gunting, batu ya. Overall gamenya sendiri sebetulnya singkat ya, tapi replay value-nya tinggi karena ya itu tadi, karena ada 12 pilihan gadis yang bisa kita pilih dan kita menangkan full motion videonya ya. Nah, kenapa bisa disebut Game Girls padahal judul aslinya adalah Yaku Ken Special? Ya, itu adalah sekali lagi itu kelemahan dari faktor bahasa ya. Karena supaya mempermudah daripada nggak ribet-ribet. Ini dibacanya apa sih? Kanjinya dibacanya apa sih? Kok Yaku Ken Special tuh apa sih? Kayaknya sudahlah dipermudah, dibuat simple saja. Ya udah di judulnya diganti jadi Game Girls. Nah, kembali lagi, apakah game sejenis ini banyak macamnya di Jepang? Banyak. Tapi masalahnya kalau untuk konsol PlayStation yang official, yang resmi itu tidak ada. Dan itu justru sebetulnya lebih banyaknya di Sega Saturn dan di 3DO awalnya. Kalau untuk game-game yang istilahnya permainannya hanya sederhana sebatas cuman janken atau yang tidak terlalu banyak kompleksitas dalam permainan itu sebenarnya juga banyak sih. Bahkan Tokimemo juga sendiri juga ada di Tokimeki Selection, itu kita bisa main janken dengan si tokoh utamanya yaitu Shiori Fujisaki, dan kalau kita menang dari Shiori kita bisa dapat art dari Shiori juga gitu. Hampir sama dengan ini, cuma kalau seperti biasa karena Tokimeki itu range-nya adalah remaja di bawah 17 tahun, jadi tidak akan ada gambar-gambar yang erotis. Kalau dibilang dijual bebas, nggak bebas-bebas banget ya, karena ini juga sebetulnya juga promonya kan lebih dari mulut ke mulut ya. Karena jujur aja, game erotis di PlayStation itu bisa dikatakan tidak ada memang. Makanya sampai dibilang, ada loh game ini, ya seperti ini, Game Girls itu game erotis tapi buat PlayStation. Ya seperti halnya juga saya bisa bilang, ada game Mahjong erotis di PlayStation, tapi itu sebetulnya bukan game PlayStation, itu hanya game dari konsol lain, sama modifikator non-legal di sana, diubah, di-convert untuk PlayStation supaya bisa dimainkan oleh pemain-pemain yang punya game konsol PlayStation tapi yang usianya di atas 17 tahun. Keluhan dan laporan orang tua. Kalau di Indonesia
Kayaknya enggak ya, karena ya itu tadi, karena gamenya juga termasuk agak susah didapat, jadi nggak banyak orang yang bisa dapat, nggak banyak orang yang main gitu loh. Jadi ya memang kalaupun lolos kan ini kan hanya nggak banyak peredarannya, dan kalaupun itu kan hanya 1 judul, 2 judul, 3 judul, 4 judul gitu loh. Dan waktu saya pernah kerja di Vega, saya nggak menyarankan game ini untuk para orang tua gitu. Saya tanya dulu, yang main siapa? Anaknya kah atau bapaknya? Kalau bapaknya ya ini mungkin game untuk Anda, tapi saya minta jangan dimainkan bersama anak Anda, atau anak Anda jangan main. Tapi kalau benar-benar hanya untuk anak, saya nggak sarankan. Oke, kesimpulannya apa yang bisa kita pelajari dari lolosnya masuknya game-game seperti Indonesia? Jadi sebetulnya gini ya, jadi dibilang cukup mengejutkan karena sebetulnya bukan game official tapi bisa masuk gitu di PlayStation, konsol yang saat itu sangat menjunjung tinggi moral lah, nilai-nilai moral dan etika waktu itu. Beda dengan Saturn yang sudah pangsa pasarnya sudah dewasa. Memang Yakyuken Special ini kan memang masuknya kalau di Indonesia tuh jauh sebelum Tokimeki ya. Dan itu pun juga nggak banyak orang yang tahu, karena saya sendiri juga agak terlambat dapatnya juga. Saya malah dapatnya yang Mahjong dulu, baru yang Yakyuken Special. Itu game-game yang seperti itu bisa masuk di Indonesia pada masa itu, di mana game-game yang seperti itu tuh sangat sedikit. Karena ya itu tadi saya bilang normis ya, gamer normis ya, itu bukan suatu pilihan game yang untuk dimainkan gitu, karena apa sih ini gitu kan. Ditambah agak sulit untuk mendapatkan game untuk akses seperti itu gitu ya. Beda dengan sekarang di mana semuanya sudah serba download, ada toko hijau ya yang menyediakan barang-barang seperti itu. Kalau Anda niat mencarinya itu kalau sekarang tuh sangat mudah, beda dengan zaman dulu. Berkesan atau tidaknya game seperti ini ya hanya kalian yang bisa menilai gitu. Terlepas suka atau tidak, main atau tidak main. Game ini bisa layak untuk menjadi contoh bahwa entertainment itu memang nggak ada batasnya. Selalu ada celah bagi mereka yang ingin mengambil peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan dalam hal ini ya game PlayStation sebagai konsol terlaris pada saat itu, namun ya terbentur peraturan dari Sony sendiri saat itu ya, karena sekarang pun Sony pun sudah tidak terikat bahwa game ini hanya untuk sebagai konsol untuk anak-anak. Enggak. Sekarang PlayStation 5 pun juga target marketnya adalah kita-kita ini yang usianya 17 tahun ke atas gitu loh. Bahkan ya bisa dikatakan sekarang kalau mau cari game anak-anak di Sony PlayStation mungkin udah agak sulit ya. Bahkan Nintendo sendiri pun juga sekarang di Switch sudah mulai merubah pola pikirnya dengan mulai memasukkan game-game yang genre-nya bisa dikatakan dewasa ya. Walaupun kalau untuk masuk pasar Indonesia mungkin enggak, tapi kalau di Jepang sendiri sudah ada beberapa. Intinya dari kesimpulan ini kita mau memberikan edukasi bahwa semakin terbatas akses yang kita miliki, semakin berharga barang-barang yang kita dapat lewat akses yang terbatas tersebut. Meskipun barangnya mungkin terkesan receh atau sekacang Yakyuken begini gitu, tapi ya sebagai gambaran era 90-an saat itu, di mana barang-barang yang terkesan receh ini justru malah jadi gem di dunia video games gitu. Dan gak hanya Yakyuken, tapi ya game Love Sim Tokimemo atau barang-barang collectible itu sangat berharga sekali gitu. Karena ya itu tadi, barangnya dapatnya susah, terutama untuk Indonesia ya. Kalau di Jepang mungkin nggak terlalu sulit. Di Indonesia tuh dapatnya susah. Nggak seperti kalau sekarang kan apa-apa udah tinggal download, install, kalau bosen tinggal uninstall. Ya, tapi kalau untuk zaman dulu ya, saya ambil ya misalnya Tokimemo lagi, itu barangnya yang jual hanya Jakarta dan Bandung. Jadi orang-orang di luar Jakarta dan luar Bandung mau nggak mau harus datang ke dua kota itu untuk beli. Ya itu message yang ingin kita sampaikan di sini. Ya, demikianlah konten Nadeshiko Talks kali ini. Silakan Anda pantau terus Nadeshiko Talks berikutnya di channel Papiji. Dan jangan lupa, konten ini juga akan tayang di channel Delta Pythagoras Channel di bagian hiburan. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe juga channel
PUBG, juga channel Delta PT Beras Channel. Saya Konvoy X, si komandan robot, signing off. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye, matane!